Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran khusus pemula surah Al-Baqarah ayat 146 sampai 148. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunah. Kita berhenti sebentar. Di sini ada kata alladzina. Padahal di atasnya alif tidak ada harokat fathah. Tapi bagi kita yang sudah terbiasa melihat kata ini, kita akan mengucapkan alladzina. Itu kalau kita menggunakan hukum kebiasaannya. Tapi kalau kita menggunakan hukum tajwid, maka alif ini memang sengaja di dalam Quran Madinah itu tidak diberi harokat. Karena ini adalah alif yang nanti sebagai bisa disambung dengan harokat yang sebelumnya. Nah, kita lihat harokat sebelumnya yaitu ayat yang ke-145. Perhatikan di sini. Innaka idzal laminadz zalimin. Jadi kalau kita berhenti di sini adz-zalimin, maka ketika melanjutkan kepada ayat berikutnya, maka alif ini kita baca alladzina. Seperti itu. Nah, tapi misalkan kita ingin menyambung dari akhir ayat sebelumnya. Nah, dari sini, dari adz-zalimin, dari nun ini ya. Innaka idzal laminadz zalimina. Ya, ini harokat nunnya kita sebutkan, kita ucapkan adz-zalimina, kemudian nyambung ke alif yang ada di sini. Nah, sehingga menjadi adz-zaliminalladzina. Nah, seperti itu. Jadi alif ini memang sengaja tidak diberi harokat sebagai tanda bahwa alif ini bisa digabung dengan harokat yang sebelumnya. Jadi harokat yang sebelumnya kan fathah, adz-zalimina. Kemudian di sini alif, jadi langsung digabungkan adz-zaliminalladzina atainahum dan seterusnya. Itu kalau kita ingin menggabungkan. Kalau tidak ingin menggabungkan, ya berhenti di ayat yang terakhir barusan adz-zalimin. Kemudian di ayat yang baru ini barulah kita mengucapkan alladzina. Nah, seperti itu. Jadi di Quran Madinah memang tertulisnya ya dibebaskan dari harokat ya. Kita tidak membuka Quran standar Indonesia, ya bisa jadi di Quran standar Indonesia ini ada harokatnya untuk alladzina. Pertanyaannya adalah kenapa di Quran Madinah tidak dikasih harokat misalkan? Ya seperti yang barusan kita praktekkan. Jadi kita membacanya itu adz-zaliminalladzina. Jadi langsung nalladzina, nalla seperti itu. Jadi jangan sampai salah nanti cara membacanya. Misalkan ini dikasih harokat, nanti seakan-akan nanti kalau digabungkan adz-zalimina alladzina. Nah, kalau menggabungkan ayat maka huruf ini alif ini tidak ada harokatnya kalau digabungkan. Kalau dipisah baru ada harokatnya yaitu fathah. Jadi adz-zalimin waqaf, lanjut ke sini alladzina dan seterusnya. Tapi kalau digabungkan adz-zaliminalladzina seperti itu. Jadi kalau kita ingin menggabungkan dari yang sebelumnya, itulah kenapa alif ini tidak dikasih harokat. Tapi kalau dalam ilmu tajwid ini bukan alif sebutannya, tapi hamzah gitu ya. Jadi hamzah ini tidak dikasih harokat fathah, kasroh atau dhammah. Karena akan mengikuti jika digabungkan mengikuti kepada harokat dari huruf yang sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Di sini yang perlu dijelaskan adalah waw kecil. Nah, ada waw kecil di sini, maka kita membacanya itu dua harokat.
ya'rifunahu. Misalkan dari depan. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi untuk huruf H ini ya harokatnya dhammah, kemudian di bawahnya ada waw kecil, maka harokat dhammahnya kita panjangkan 2 harokat dengan adanya waw kecil ini. Kapan memanjangkannya? Ya ketika kita menggabungkan kepada kata berikutnya. Perhatikan. Ya'rifunahu kama huka, itu kan dipanjangkan 2 harokat. Namun ketika kita waqaf ya berhenti di sini, berhenti di hu ini, maka harokat hu-nya tidak terbaca, kemudian dibaca dengan sukun, diganti dengan sukun. Contoh, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunah. Nah, dibaca dengan sukun karena berhenti. Kalau digabungkan barulah waw kecil ini berfungsi 2 harokat. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ada bak sukun kita pantulkan. Jadi abna. Jadi jangan sekedar abna. Itu gak ada kan? Gak ada pantulannya kalau sekedar abna. Karena kita sekarang sedang membaca Al-Quran. Bukan membaca teks bahasa Arab. Kalau teks bahasa Arab itu gak ada ilmu tajwidnya. Itu tidak apa-apa. Gitu. Tapi kalau Al-Quran ini, kalau dalam agama Islam itu ada namanya syariat gitu ya. Jadi kalau dalam Al-Quran ini syariatnya adalah ya tajwid gitu. Kalau kita baca Quran nggak pakai tajwid ya sama seperti orang Islam tapi tidak tidak melakukan syariat, tidak mau sholat, tidak mau zakat. Jadi jadi jangan sampai kita membaca Al-Quran tidak mendapatkan berkah, malah mendapatkan hukuman karena tidak mau belajar ataupun ada niat untuk memain-mainkan ayat Al-Quran. Jadi abna'ahum ada harokat bendera di sini, maka kita panjangkan 4 sampai 5 harokat. Abna'ahum. Nah, kemudian di sini ada tanda short lam alif. Nah, kita singkat menjadi short lam sajalah sebutannya gitu. Padahal sebenarnya ini short lam alif. Kita singkat menjadi short lam. Jadi tanda short lam ini menandakan kita dianjurkan untuk melanjutkan kata abna'ahum ini kepada potongan ayat berikutnya. Wa inna. Nah, contohnya kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqo. Jadi seperti itu. Jadi kita lebih dianjurkan untuk menyambungkan hum, ya mim sukun ini disambung dengan huruf waw seperti yang barusan kita praktekkan. Namun kita dengan adanya tanda short lam ini kita diperbolehkan mau berhenti juga boleh gitu ya. Kama ya'rifuna abna'ahum, berhenti, nafas, lanjut langsung dari sini. Wa inna fariqo. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita melanjutkan, maka di sini ada mim sukun bertemu dengan waw. Maka kita membacanya dengan jelas. Salah satu tanda dibacanya dengan jelas adalah sukun dari huruf mim ini tertulis. Perhatikan di atasnya mim ini ada sukun. Maka ketika mim sukun ini sukunnya tertulis, maka sudah sangat jelas bahwa ini dibaca dengan jelas ya, sudah sangat pasti ini dibaca dengan jelas. Ini di Quran Madinah ya, di Quran Madinah. Apakah ada mim sukun yang sukunnya tidak tertulis? Ada. Nah, kalau mim sukun yang sukunnya tidak tertulis ada 2 kemungkinan. Pertama, dibaca dengan samar, yang kedua dibaca dengan dengung. Nah, kalau sekarang kita sedang berada di mim sukun yang sukunnya tertulis dibaca dengan jelas. Abna'ahum wa inna fariqo. Ada nun bertasydid, kita membacanya dengan dengungan. Wa inti dari dengungan itu adalah rongga hidung.
Nah, rongga hidung kita itu berdengung ya, sehingga ada dengungan yang cukup lah untuk huruf nun bertasydid ini. Sebagian ulama mengatakan itu 2 harokat, jadi panjangnya 2 harokat ya. Seperti fariqorinya ini kan 2 harokat. Ini juga inna kita beri jeda 2 harokat, bukan memanjangkan ya. Sama sekali bukan memanjangkan, tapi memberi jeda agar dengungannya itu sempurna. Kalau dengungannya tidak sempurna sehingga kita membacanya wa inna fariqo, wa inna itu kan kurang sempurna. Maka kita ingin sempurnakan, harus ada jeda 2 harokat. Barusan kita membacanya fariqo ya di sini. Fariqo. Nah, padahal di sini adalah fathatain atau tanwin. Kan harusnya dibacanya fariqon. Wa inna fariqon. Nah, harusnya seperti itu. Nah, kenapa barusan kita membacanya fariqo menjadi panjang 2 harokat. Jadi fariqon kemudian menjadi fariqo menjadi 2 harokat. Kenapa? Karena kita berhenti. Kalau kita melanjutkan atau menggabungkan tanwin ini kepada potongan ayat berikutnya, maka tanwinnya terbaca. Contoh, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Nah, perhatikan di sini fariqon ya, tanwin ya, fathatain bertemu dengan huruf mim. Maka kita cara membacanya adalah masukkan tanwin ini, fathatainnya dimasukkan kepada huruf mim, sehingga kita membacanya fariqom minhum. Kom, jadi kom bukan farikon lagi, farikon itu kan jelas kalau farikon. Nah, sekarang dari yang farikon kita baca farikom, kemudian dimasukkan kan farikom kepada mim ini dibacanya disertai dengungan. Jangan lupa dengungan. Kalau sekedar masuk tanpa dengung, fariqom minhum fariqom min, itu kan nggak ada dengungan, itu kurang. Jadi pertama dimasukkan, kedua didengungkan. Wa inna fariqom minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Di sini ada nun sukun bertemu ha, maka kita membacanya dengan jelas. Nun sukun yang sukunnya tertulis sama dengan mim sukun yang sukunnya juga tertulis. Sama-sama apa? Sama-sama dibaca dengan jelas. Minhum. Nah, seperti itu. Di sini mim sukunnya juga dibaca dengan jelas. Minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Nah, ini juga mim sukunnya dibaca dengan jelas. Wa hum ya'lamun. Kemudian perhatikan di sini ada lanjutannya ya. Ini lanjutannya, kita lanjutkan. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Di sini ada nun sukun bertemu ro, maka kedudukannya ini sama dengan tanwin bertemu dengan mim. Maksudnya sama, itu apa maksudnya? Dimasukkan. Jadi nun sukunnya dimasukkan ke ro. Kalau yang tadi kan tanwinnya dimasukkan ke huruf mim, sehingga menjadi fariqom minhum. Kalau yang ini ya, nun sukunnya ya dimasukkan ke ro tanpa dengungan. Jadi kalau yang tadi itu ada dengungannya, kalau yang ini enggak ada dengungan. Mir rabbik. Nah, ini dibaca dengan mir. Sekali lagi dibaca dengan mir. Nah, jangan dibaca dengan min. Kalau dibaca dengan min itu berarti kan membacanya dengan jelas. Nah, sekarang karena nunnya disambung dengan ro, maka dibacanya dengan mir, seperti itu. Boleh nggak kita baca dengan min? Boleh. Kapan kita boleh membaca dengan min? Kalau kita hanya membaca nun sukun dan tidak gabung kepada ro. Misalkan al-haqqu min. Nah, kok bacanya min? Ya, karena memang nggak gabung sama ro. Nah, memang ada bacaan seperti itu ya, bisa jadi ada. Kalau memang orang tersebut ya menggabungkan ayat sebelumnya kepada ayat berikutnya dan tidak kuat nafas.
Dan tidak kuat nafasnya itu kan manusiawi ya, misalkan memang batuk, asma, bersin, sendawa misalkan, sehingga harus memutus ayatnya di sini, ya sudah putus saja di sini gitu. Contoh, la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamunal haqqu min. Enggak kuat nafas ini, enggak kuat nafas. Apa boleh menyambung ayat? Boleh-boleh saja asal caranya benar. Caranya benar, dan di atas antara dua ayat ini tidak ada larangan untuk bahwa ayat pertama boleh digabung dengan ayat kedua, gak ada larangan kan, gak ada tanda, maka langsung aja ya'lamunal haqqu. Nah ini juga, ini alif lam kan, di sini juga alif lam, ini alladzina ini kan alif lam, ini juga alif lam kan. Huruf alifnya ini kan gak ada harokatnya, sama yang sebelumnya itu. Artinya kita ketika membaca ya'lamuna, ya, harokat terakhirnya ya'lamuna, nun harokatnya adalah fathah. Kemudian alif lamnya ini gak ada harokat, sehingga kita membacanya ya'lamunal haqqu. Jadi harokat dari hamzah ataupun alif ini mengikuti harokat huruf sebelumnya. Karena huruf sebelumnya ini harokatnya fathah, maka ini dibacanya nal haqqu, seperti itu. Nah, misalkan kita berhenti ya'lamun, maka alif lam ini, maka hamzah ini dibaca dengan fathah, al haqqu, seperti itu. Baik, kita lanjutkan yang barusan sudah kita masukkan ya. Ada di sini short lam lagi ini. Masih ingat yang barusan bahwa kita boleh berhenti. Al-haqqu mir rabbik. Berhenti, nafas, lanjut. Fala takunan, dan seterusnya. Itu bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua adalah yang lebih dianjurkan. Apa itu? Yaitu gabungkan kata yang ini dengan yang setelahnya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ada di sini nun bertasydid, sama seperti sebelumnya nun bertasydid, maka dibaca dengan dengungan 100%. Nah, kemudian mim sukun, di atasnya juga ada mim sukun, ya kan? Minhum layak tumun. Kalau ini mumtarin, al mumtarin, maka dua-duanya dibaca dengan jelas. Kita lanjutkan pada ayat terakhir. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Ada tanwin bertemu wawu, kedudukannya sama seperti sebelumnya. Tanwin bertemu dengan mim. Apa yang sama? Dimasukkan disertai dengungan. Pertama masukkan walikulliu, kemudian dengung. Atau bersamaan walikulliu, jadi langsung dengung ya. Walikulliu wijhah, seperti itu. Sekali lagi walikulliu wijhah. Jadi intinya ada di rongga hidung. Di rongga hidung kita itu berdengung, bukan hanya sekedar masuk nggak ada dengung. Biasanya kalau dicepat-cepatkan itu yang nggak ada dengung. Contohnya walikulli wijhah, liwi itu kan nggak ada dengung. Jadi kita jeda dua harokat untuk di sini ini. Walikulli, dua harokat, liu dengung di rongga hidung, kemudian wijhah, seperti itu. Kemudian di sini ada jim sukun, maka kita harus memantulkannya seperti yang sebelumnya ada ba sukun. Abna'ahum, ini juga sama, wijhah. Nah, seperti itu. Nah, perhatikan, barusan kita bacanya ini walikulli wijhah. Nah, ini huruf tak bulat seperti ini. Kalau kita berhenti, maka dia akan menjadi huruf ha, akan terbaca sebagai huruf ha. Walikulli wijhah. Nah, seperti itu. Jangan dibaca wijhat gitu. Kalau tak yang asli ya, alif ba ta, ini tak yang terbuka seperti ini nggak apa-apa, wijhat. Wijhat, nah, ada nafas sedikit keluar. Tapi kalau yang ini itu kalau berhenti maka dia akan terbaca sebagai huruf ha, seperti yang barusan itu. Tapi kalau digabungkan maka kembali sebagai huruf ta. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Nah, tanwinnya bertemu ha, maka kita bacanya dengan jelas.
wijhatun huwa muwalliha. Seperti itu. Ada tanda short alam lagi di sini. Ya, dari awal sudah ada 1, 2, dan sini adalah yang ketiga. Masih ingat? Kita boleh berhenti seperti yang barusan ya kita praktekkan. Huwa muwalliha, berhenti, nafas, langsung fastabiku dan seterusnya. Atau kita yang kedua yaitu melanjutkan, dan ini yang lebih dianjurkan, lebih diutamakan, kita menggabungkan muwalliha dengan fastabiku ini. Baik. Huwa muwalliha fastabiku. Nah, misalkan berhenti di sini ya. Berhenti di sini maka kita panjangkan 2 harokat. Kemudian kita lihat dulu di sini ada kata apa? Ternyata ada alif lam di sini. Perhatikan alif lam. Al khairat. Maka yang barusan kita baca fastabiku. Huwa muwalliha fastabiku. Kunya panjang 2 harokat. Kemudian kalau kita ingin menggabungkan, dan memang seharusnya memang digabungkan ya, karena di sini ada alif lam, maka yang kita barusan panjang kunya ini 2 harokat menjadi tidak panjang sama sekali ketika digabungkan dengan alif lam. Contoh, huwa muwalliha fastabikul khairat. Nah, seperti itu. Jadi kalau berhenti fastabiku, kalau digabungkan maka panjang dari kunya ini hilang menjadi fastabikul khairat. Seperti itu. Ada tanda jim kecil di sini. Jim kecil ini menandakan boleh berhenti, boleh melanjutkan. Apa bedanya dengan short lam? Kalau short lam tadi kan berhenti boleh, tapi lebih dianjurkan untuk melanjutkan. Kalau ini dua-duanya sama. Berhenti atau melanjutkan sama-sama boleh gitu. Barusan kita praktek yang berhenti ya. Kemudian langsung nyambung ke sini. Aina ma takunu, kalau memang berhenti. Ambil nafas kemudian lanjut kepada ini. Kalau disambung ya langsung aja. Fastabikul khairati aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Seperti itu. Nah, di sini ada tanwin lagi ya, jami'a yang awalnya ini tertulisnya jami'an. Perhatikan jami'an. Lalu kita membacanya jami'a. Kenapa kita membacanya jami'a bukan jami'an? Karena kita berhenti. Ya'ti bikumullahu jami'a. Maka huruf ain ini panjangnya 2 harokat. Jami'a karena kita berhenti. Kalau kita melanjutkan kepada kata inna ini, maka tanwinnya berfungsi lagi ya, kemudian berganti hukum. Yang barusan panjang 2 harokat sekarang berganti hukum, yaitu hukum tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Jami'an innallah. Jadi kalau digabungkan dibaca jami'an. Kemudian dilihat huruf apa setelahnya, huruf hamzah ternyata, maka dibaca dengan jelas. Jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Ada tanwin di sini bertemu dengan qaf, maka kita membacanya dengan samar. Syai'in qadir. Perhatikan untuk yang samar ini tetap ada dengungannya. Jadi samar itu bukan berarti sekedar samar gak ada dengungnya, tetap ada dengungan untuk samar. Karena definisi dari samar adalah antara jelas dan dengung. Jadi, seperti itu. Baik pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup mari kita baca 1 kali. Pemirsa bisa mengikuti bacaan berikut agar kita belajar praktek bersama-sama. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum
la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan satu pembelajaran mengaji Al-Quran dari awal khusus pemula. Sekali lagi ini khusus pemula, jadi jika ada apa yang masih kurang, misalkan belum diselipkan definisi dari tajwidnya ataupun makharijul hurufnya, maka ini memang sengaja untuk tidak disebutkan agar para pemula yang ingin belajar Al-Quran itu tidak disibukkan dengan istilah-istilah dalam ilmu tajwid. Jadi sekedar langsung bisa baca saja. Nah, setelah itu baru bisa melihat pada channel-channel lain ataupun program-program dimanapun ya di media online terkait dengan tajwid khusus untuk mendalami materi-materi yang seperti itu. Tapi khusus untuk di video kali ini kita kepada fokusnya kepada pembelajaran membaca Al-Quran saja. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.